serve grasshoppers. Orang siswa baru di SMP Kabupaten Blitar. Siswa baru SMP Negeri I've seen 3. these ants do great things. And year after year, they somehow manage to pick food for themselves and you. So who is the weaker species? Ants don't serve grasshoppers. It's you who need us. The revolution about to be televised. You picked the right time but the wrong guy. We're a lot stronger than you say we are. And you know it, don't you? Nah, baiklah teman-teman, saya mau bertanya dulu nih, tahukah teman-teman apa itu bullying? Nah, saya akan menjelaskan apa itu bullying. Bullying adalah tindakan kekerasan atau penindasan yang dilakukan seseorang atau kelompok yang terhadap orang lain, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis, dengan tujuan untuk menyakiti atau merendahkan atau mengintimidasi korban. Biasanya bullying terjadi secara berulang-ulang dan membuat korban merasa takut, tertekan, atau tidak berdaya. Dampak dari bullying antara lain, bullying bisa menimbulkan dampak serius, baik secara fisik, mental, antara lain trauma dan stres emosional. Korban bisa merasa sedih, takut, atau rendah diri. 2. Menurunnya kepercayaan diri dan motivasi untuk belajar atau bersosialisasi. 3. Prestasi sekolah menurun karena sulit berkonsentrasi. Terima kasih. Berikut adalah contoh-contoh bullying. Yang pertama adalah bullying fisik. Bullying fisik seperti memukul, mencubit, mendorong teman sendiri. Cupu cok. Wih, mainkan. Yang kedua, bullying verbal. Bullying verbal itu seperti memaki, mencaci maki, menghina, dan menyebarkan gosip teman sendiri. Inilah contoh yang ketiga, bullying sosial, mengucilkan atau merusak hubungan sosial seseorang. Contoh, tidak mengajak teman bermain, menyebarkan fitnah, atau membuat orang lain dikucilkan dari kelompok. Kerjanya nggak sadar mukanya gitu. Kalau kelakuan jelek muka jangan. Cyberbullying dilakukan melalui media sosial, pesan, atau internet. Contoh, mengirim pesan kebencian, menghina di media sosial, atau menyebarkan foto video pribadi tanpa izin. Tengok cok, Natali bikin SW. Ih, tanya mukanya. Ih, kok kayak gini dia ya? Aku komen lah. Ih, kau kok jelek kali. Wih, jelek kali. Tolong bilang. Wih, Natali buat SW cok. Yang kelima adalah bully seksual. Bully seksual adalah tindakan merendahkan atau melecehkan seseorang yang berkaitan dengan hal-hal seksual baik secara verbal maupun nonverbal, juga fisik. Perilaku ini dapat menumbuhkan rasa malu, trauma, dan kehilangan kepercayaan diri kepada korban yang dilecehkan. Apaan sih? Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online.
video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Perkenalkan, nama saya Joshua Gultom. Di sini saya akan mewawancarai teman saya yang bernama Christine Meraika Huta Galung. Baiklah, saya akan bertanya, bagaimana pendapat Anda tentang bullying yang terjadi? Bullying yang terjadi di sekolah ini menurut saya masih tetap ada ya, dan beberapa kasus juga masih ada di sekolah ini, dan mungkin saya bisa menjelaskan terlebih dahulu apa itu bullying. Bullying adalah suatu tindakan kekerasan yang dimana yang dilakukan oleh kelompok besar terhadap kelompok kecil dan dapat merugikan kelompok kecil tersebut. Dan beberapa sudah banyak yang terjadi ya teman-teman. Sederhananya kita bisa lihat ketika seseorang mengucapkan nama orang tua dari kawannya, misalnya A mengucapkan kata-kata kotor atau menghina atau mengucapkan nama orang tua dari si kawannya, itu termasuk menurut saya bullying. Terus ada juga yang mukul-mukul dan sampai sekarang masih ada terjadi. Jadi yang harapan besar dari saya, semoga kiranya bullying ini dapat kita kurangi ya, walaupun sedikit demi sedikit. Dan itu juga bullying ini kan dampaknya juga sangat buruk ya teman-teman, itu bisa merusak mental seseorang. Dan saya juga mau ngasih solusi juga ya buat teman-teman yang mungkin kena bullying. Nah, kalian jangan berdiam diri ataupun membalaskan, tapi lebih baik teman-teman ini jumpai ke pihak atau guru, yaitu seperti guru bimbingan konseling. Nanti teman-teman berbicara kepada beliau tersebut. Nah, kemudian buat teman-teman yang mungkin mengalami bullying, gak usah pala takut. Silakan kalian upgrade skill kalian tetap belajar dengan fokus untuk mengalahkan orang yang membuli itu. Jadi gak usah marah-marah, tapi nyatakan dengan skill kamu dan belajar lebih tekun lagi. Mungkin itu saja, dan terima kasih. Baik, terima kasih Christine. Sekian wawancara saya, terima kasih. Nama saya Randy Ardiansyah. Di sini saya akan mewawancarai teman saya yang bernama Saya Agus Setiawan. Di sini saya akan mempertanyakan bully. Bagaimana perasaan korban ketika dibullying? Biasanya korban bullying mengalami berbagai perasaan negatif seperti sedih, takut, malu, marah, dan merasa tidak berharga. Bullying ini dapat membuat korban kehilangan kepercayaan diri, merasa terisolasi, serta mengalami tekanan mental yang berat. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk mencegah bullying dan memberikan dukungan kepada korban agar mereka aman, dihargai, dan kembali percaya diri. Terima kasih. Sama-sama. Perkenalkan, nama saya Jaya Bintang Sombi. Saya akan mewawancarai Leticia dengan topik bullying di sekolah. Nah Leti, saya mau bertanya dulu nih, mengapa bullying bisa terjadi di sekolah? Bullying bisa terjadi di sekolah karena kurangnya pengawasan lingkungan sosial yang tidak sehat, pengaruh keluarga, kurangnya empati, dan keinginan pelaku untuk merasa berkuasa atau diakui oleh teman-temannya. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Diman Simoraki. Saya di sini ingin mewawancarai teman saya yaitu Nama saya Andi Jumbolon. menurut kamu siapa saja yang sering terlibat dalam kasus bullying di kelas kamu? Yang sering terlibat kasus bullying di kelas kami yaitu Ibnu. Dia sering diejek atau dibully gara-gara dia sering bergaul sama cewek-cewek dan mau kamu tahu sendiri. Oke, terima kasih atas jawaban Anda. Perkenalkan, nama saya Dimas Prastio. Saya di sini akan mewawancarai teman saya yang bernama Yaki Immanuel Sitohang. Saya akan memberikan pertanyaan. Menurut Anda bagaimana awalnya bully bisa terjadi? Menurut saya, bully bisa terjadi awalnya karena adanya perbedaan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Misalnya kelompok pertama memiliki ekonomi yang bagus, tapi kelompok kedua memiliki ekonomi yang buruk atau miskin. Jadi kelompok pertama itu membuli kelompok kedua. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aril. Saya akan mewawancarai teman saya, Pasta Juliansa, tentang apa yang pernah kamu saksikan tentang bullying. Yang pernah saya saksikan tentang bullying adalah seperti teman saya yang mencubit teman sendiri sehingga
terjadinya perkelahian. Kenalkan, nama saya Rekan Pertama. Di sini saya akan mewawancarai kawan saya. Nama saya Diki Ramadhani. Menurut kamu, apa yang kamu ketahui tentang bullying yang ada di sekolah? Dan berikan contoh yang sering terjadi di sekolah. Menurut saya, bullying yang sering terjadi di sekolah yaitu jenis bully verbal. Contohnya, cakap kotor dan sering mengejek nama orang tua terhadap korban tersebut. Halo teman-teman semua. Pasti tentunya teman-teman semua sudah tahu kan apa itu tindakan bullying. Ya, tindakan bullying merupakan suatu tindakan yang tidak lazim atau tidak pantas dilakukan kepada seseorang karena itu dapat menjatuhkan mental seseorang. Nah, di dalam tindakan bullying di situ juga kita harus memiliki upaya mengatasinya karena itu saja kan tidak mungkin ada permasalahan tanpa ada penyelesaian. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih upaya mengatasi bullying tersebut. Nah, di sini yang saya temukan ada beberapa. Mungkin yang pertama, membangun komunikasi secara terbuka. Ya, tentunya kita harus bisa saling berinteraksi kepada teman-teman di sekitar ataupun kepada masyarakat agar lebih terbuka di dalam mental dan percaya diri kita. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri. Kita harus bisa meningkatkan percaya diri karena kita tidak bisa harus selalu di bawah dan juga kita tidak bisa harus selalu menerima masukan dari seseorang. Kita juga harus bisa memilih. Selain dari itu, kita juga harus memiliki edukasi anti bullying. Kita harus bisa menyebarkan edukasi anti bullying agar tidak terjadi bullying yang berlebihan. Dan kemudian itu bisa kita cegah dimanapun kita berada. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, saya Sri Isma Aulia. Saya ingin menyimpulkan tentang bullying. Setiap orang berhak merasa aman dan diterima di sekolah. Hentikan bullying mulai dari diri sendiri. Jadilah teman yang menolong, bukan yang menindas. Saling menghormati dapat menciptakan suasana lingkungan belajar yang bahagia. Stop bullying. Semua orang berhak dihormati. Kebaikan itu keren, bullying itu memalukan. Kuat bukan berarti berani untuk menindas, tetapi berani untuk membela yang lemah. Berhentilah merendai orang lain karena kita sama di mata Tuhan. Berbeda itu bukan alasan untuk saling membenci. Jadilah pahlawan bagi seseorang, jangan menjadi penindas seseorang. Kata-kata bisa membunuh, tetapi empati bisa menyembuhkan. Sekolah tanpa bullying, sekolah penuh empati. Stop bullying. Bullying hanya menghancurkan mental seseorang. Kami dari SMA Negeri 2 Kandis mengingatkan, stop bullying! Berikutnya, stop bullying. Ingat guys ya. Karena bullying tidak akan membuat kalian kelihatan lebih keren, tidak akan membuat kalian lebih kelihatan superior, dan tidak akan membuat kalian kelihatan lebih unggul, lebih ganteng, lebih cantik. Itu akan membuat kalian pelaku bullying kelihatan malah lebih seperti sampah. Thank you, sampai jumpa di game berikutnya. Branda Winda signing out. Bye-bye.